Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini di podcast Bangku Mahasiswa kita kedatangan Ketua HMP periode 2021 dan 2022, Kak Subhan Maulana. Gimana Kak? Kabarnya sehat? Alhamdulillah baik. Kalau lu? Kalau kesibukannya akhir-akhir ini apa nih? Untuk akhir-akhir ini sih masih itu ya, apa namanya, praktik pengalaman lapangan pendidikan Iya. atau biasa disebut PPLK, atau yang umum sih magang gitu. Jadi teman-teman yang di jurusan pendidikan agama Islam itu pasti akan merasakan apa itu, apa namanya, PPLK PPLK itu itu. sendiri gitu. Terus untuk sekarang sih sama freelance ya di Yayasan Amin Hayati sebagai staff program manager. Oke. Nah, kali ini kan kita ngomongin tentang milenial yang berintegritas nih ya. Betul. Nah, kalau menurut Kak Subhan, tantangan apa sih buat mahasiswa di era generasi milenial ini? Gitu. Ya, tantangan apa sih yang apa sekiranya jadi penghambat ya mahasiswa sekarang itu untuk berintegritas? Yang pertama adalah menurut saya ya, mahasiswa itu kan masih memiliki sifat yang dinamis ya, berubah-ubah gitu. Artinya mungkin dia hari ini bilang A dan mungkin minggu depan bilang B dan sebagainya. Menurut saya kan mahasiswa itu dinamis ya sifatnya ya. Jadi kadang-kadang sering berubah-berubah gitu karena perkembangan apa ya, psikologis yang belum matang. Nah, itu menjadi tantangan kita sendiri gitu sebagai mahasiswa. Gimana nih kita yang jadi mahasiswa yang komitmen dan konsisten terhadap pendirian kita dan prinsip-prinsip. Nah, itu yang mungkin disebut gimana mahasiswa itu berintegritas gitu. Oke, nah kan kalau misalnya di para mahasiswa ini kan kita nggak asing ya dengan sebutan agent of change. Betul. Nah, kenapa sih mahasiswa tuh bisa disebut sebagai agent of change? Menurut Iya. Kak Subhan gimana? Oke, gimana sih ya, agent of change itu kan agen perubahan artinya. Nah, agen perubahan. Ya, kita secara historis ya pada tahun 1998 kan mahasiswa itu sekelompok mahasiswa ya bisa menggerakkan ribuan massa untuk apa menjatuhkan atau membuat Presiden Soeharto mundur ya. Nah, itu artinya mahasiswa itu sebenarnya memiliki kekuatan, memiliki power yang begitu kuat gitu, yang seharusnya dijaga gitu. Nah, bagaimana mahasiswa itu bisa apa namanya, eh, memberikan perubahan kepada masyarakat itu sendiri gitu sebagai tameng terdepan di masyarakat gitu. Nah, kalau pas tahun 98 itu kan Iya, memang kerasa banget ya perubahannya, artinya iya, besar gitu loh betul. efeknya. Nah, kalau misalnya di era sekarang tuh apa sih yang bisa mahasiswa lakukan gitu? Iya, betul. Oke. Kalau menurut saya sih ya untuk mahasiswa sekarang itu yang diperkuat adalah bagaimana mahasiswa itu bisa melihat apa namanya perkembangan yang begitu cepat, yang begitu apa namanya akselerasi yang begitu apa ya, kita harus bisa mengikuti zaman itu sendiri gitu. Modernisasi. Nah iya, nah gimana sih kita seharusnya mengikuti? Misalkan kita dengan cara-cara berdiskusi, terus apa namanya membaca buku dan menonton video-video yang mungkin secara apa namanya edukatif gitu. Nah itu yang seharusnya mahasiswa-mahasiswa sekarang lakukan gitu. Kenapa? Karena kita juga selaku kan zaman ini betul dinamis ya, apa seiring waktu itu berubah. Nah ini seharusnya bisa menjadi momentum mahasiswa itu untuk produktif. Apa aja sih, misalkan diskusi, baca buku dan sebagainya. Nah itu yang seharusnya mahasiswa menjadi identitas seorang mahasiswa itu. Melek informasi dan teknologi juga ya. Betul, betul. Oke Kak, gimana nih untuk kita yang berusaha mencapai pendidikan yang tinggi dan berkualitas gitu, apakah perlu sedini mungkin? Ataukah gimana gitu? Maksudnya dari kapan? Ya, kalau untuk pendidikan berkualitas kan sebenarnya di tempat atau ruang lingkup manapun pendidikan itu pasti berkualitas. Tapi gimana kitanya ini yang mau belajar, mau yang apa namanya proses dan sebagainya bergerak gitu. Karena ya sebagus apapun sarana dan prasarana yang diberikan oleh kampus atau lembaga pendidikan, tapi kalau kitanya sendiri yang tidak ingin berubah, tidak ingin berproses dan sebagainya, ya itu pasti akan menjadi penghambat yang paling luar biasa gitu. Jadi ya sekecil apapun apa namanya selangkah apapun ya mungkin tahap satu tahap, nah itu yang memberikan perubahan yang signifikan menurut Ya, Kak artinya Subhan itu. nikmatin prosesnya juga Betul, ya. betul, Mahasiswa juga yang tadi tuh agent of change. betul. Berubah untuk dirinya sendiri aja dulu. Iya. Iya nggak sih? Iya. Iya. Nah kalau misalnya dalam menjalankan eh, pendidikan gitu, nah kan pasti ada kendala. Iya. Nah kalau misalnya dari kendala finansialnya ini gimana nih Kak? Oke.
Saya boleh nggak cerita pengalaman saya sendiri? Boleh. Oke. Jadi saya adalah apa ya, seorang anak yang mungkin lahir secara ekonominya itu masih minim ya. Jadi tapi keinginan saya pengen kuliah itu luar biasa gitu. Bahkan orang tua saya pengennya kerja gitu. Mungkin karena secara background dan sebagainya itu buat apa kuliah, nggak ada duit dan sebagainya. Tapi keinginan besar saya ini luar biasa gitu ya. Akhirnya gimana orang tua saya senang dan saya juga senang gitu. Akhirnya saya waktu itu bekerja selama 1 tahun 6 bulan. Itu luar biasa gitu yang saya rasakan. Jadi kerja sekaligus kuliah. Berarti Nah, kakak nggak gap ya? nggak gap. Itu selama 1 tahun 6 bulan itu saya rasakan bagaimana banting tulang dan sebagainya itu yang saya rasakan gitu. Nah sekarang ya alhamdulillah, bahkan dengan tabungan yang sekarang saya miliki dan saya sekarang bisa fokus kuliah aja gitu, merasakan apa yang saya tanam dari yang lalu-lalu gitu. Nah, masuk ke pertanyaan selanjutnya, gimana caranya biar kita tuh bisa menerima kritik dengan cara yang positif gitu, kritik dan saran gitu. Karena kan yang pasti kalau misalnya mahasiswa tuh kan kadang suka diskusi gitu. Betul. Kan selama berjalan diskusi itu kan ada hal-hal yang gak menyenangkan. Betul. Itu gimana? Ya sebenarnya kritik atau saran itu sebenarnya suatu hal yang harus kita syukuri ya selaku individu gitu. Karena apa? Itu memberi tanda gitu bahwa kritik itu suatu bukti bahwa orang itu peduli terhadap kita gitu. Nah seharusnya itu yang kita harus syukuri. Jadi kita mungkin selaku saya ya, pengalaman saya sebagai ketua MP ya, mungkin ada yang kritik sebagai programnya atau bagaimana cara kepemimpinan dan sebagainya. Tapi ini menurut saya menjadi evaluasi bagi saya gitu, bukan sebagai kritik yang harus saya balas dan sebagainya, tidak. Tapi menjadi evaluasi bagi saya, gimana nih saya menjadi diri saya yang lebih baik lagi gitu atas dasar kritik-kritik tersebut gitu. Karena dulu saya juga merasakan di OSIS ya, saya menjabat selama 1 periode, saya pernah dikatakan tanda kutip ya ketua OSIS pembohong dan sebagainya. Tapi tidak saya masukkan ke hati karena ya menurut saya ya menjadi evaluasi saya nih, apa sih yang kurang bagi saya gitu ya. Tapi saya buktikan gitu bahwa ya saya tidak benar apa yang dia katakan gitu. Jadi buat evaluasi kita gitu, jangan buat seharusnya kita balas, kita dendam dan sebagainya, itu jangan. Itu buang-buang waktu gitu bagi saya sih. Waktunya mending buat untuk proses diri sendiri. Betul. Kalau tantangan dalam memimpin gitu, maksudnya tantangan paling berat selama ini tuh apa gitu buat kakak? Ya menurut saya ya, yang secara internal sih diri saya sendiri sebenarnya dalam memimpin gitu. Karena bagaimanapun kita juga selaku pemimpin bukan hanya orang lain yang kita pimpin, tapi diri kita juga gitu. Nah itu yang misalkan ya contoh kita malas atau bete, bad mood dan sebagainya. Nah itu seharusnya jadi tantangan kita sebagai pemimpin untuk menyelesaikan itu. Nah, eksternalnya bagaimana? Yaitu mengelola teman-teman kita nih, anggota kita biar produktif bagaimana. Kita terus manajemen, terus mengontrol dan sebagainya, itu seharusnya yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Tapi ya sebenarnya tantangannya apa ya yang sebenarnya saya rasakan sih di Stay Has ini, sebenarnya komunikasi ini yang seharusnya dibangun gitu. Karena ya kita kuliah hanya ketemu Senin sampai Kamis, itu pun yang reguler, terus Kamis Jumat habis itu selesai fokus kerja masing-masing. Nah itu seharusnya yang harus dibangun gitu. Karena ya grup kita mungkin memiliki grup ya masing-masing. Nah itu seharusnya digunakan dengan baik gitu, jangan sampai hanya formalitas, hanya undangan dan sebagainya, tapi digunakan juga untuk alat komunikasi, untuk membangun kekeluargaan itu sih. Lagi kan di saya sini juga kan banyak banget ya media-media kampus juga yang menyediakan gitu, kayak misalnya organisasi, terus misalnya LPM, terus ada banyak lagi kan ya yang lainnya gitu. Nah kita tinggal memanfaatkan itu aja yang sesuai dengan kita gitu, mau yang mana gitu. Nah, jadi yang menurut saya yang masih keliru sih sebagai mahasiswa ya, banyak yang belum mengerti apa potensi yang dia miliki gitu. Misalkan nih dia jago untuk menggunakan fotografi, videografi dan sebagainya, tapi dia justru masuk ke ruang lingkup yang tidak sesuai dengan passionnya itu. Nah itu justru menghambat, menurut saya pribadi ya, itu justru menghambat dia gitu.
misalkan nih dia jago fotografi, videografi, carilah apa media-media ruang-ruang yang mungkin sekiranya mendukung passionnya itu gitu, misalkan LPM. Nah itu bisa dikembangkan gitu, jadi dia mengerjakan organisasi sekaligus dia juga bahagia melaksanakan apa yang dia suka gitu. Kayak atau mungkin bisa gini juga nggak sih, Iya, kayak misalnya si mahasiswa ini bidangnya di fotografi iya, misalnya atau di media komunikasi lah iya, gitu, atau dia mungkin dia mau nyoba yang lain gitu kan, betul. atau bisa gitu loh nyari media kampus yang lain gitu, atau apa sih bahasanya tuh, organisasi yang lain gitu buat ngembangin diri dia Oh sendiri gitu iya yang iya. beda, UKM Mm-mm. UKM UKM lain, atau itu kan bisa dijalanin juga ya. Iya betul. Karena apa ya? Kita juga nggak bisa terstuck gitu ya Mm-mm. di mungkin kampus tidak menyediakan ini dan sebagainya yang saya inginkan gitu. Kita jangan sampai berhenti di situ gitu. Coba kita keluarlah dari kampus, kita cari sesuatu yang mungkin kita inginkan dan sebagainya. Nah, itu yang mungkin seharusnya kita apa ya? Kita biasakan gitu karena ya mungkin kita belajar di YouTube, media lain dan sebagainya. Itu sekarang udah luas banget gitu. Apalagi dengan kita tarik ulur ya dari apa zaman-zaman dulu gitu. Itu sulit untuk caranya apa namanya? Kita belajar dan sebagainya. Tapi sekarang Iya. hanya saat dengan HP kita bisa belajar banyak hal itu gitu. Itu harus digunakan. Udah canggih lah teknologi Iya, ya. betul betul. Kalau lulus sendiri sekarang sibuknya apa nih? Sibuk kuliah Sibuk terus, kuliah. nah ya kuliah aja sih Kuliahnya sebenarnya, ya. ya sama main-main aja gitu. Iya, tapi yang penting sih menurut Ban ya jangan lupa baca bukunya, Iya terus apa betul, itu namanya, penting. penting banget karena bagaimanapun kita identitas mahasiswa Mm. itu harus kita jalankan dengan Mm. produktif gitu. Karena ya kuliah hanya 4 tahun gitu, sebentar gitu. Nanti sebelum masa pragmatis itu datang kita harus idealis dulu lah belajar dan sebagainya gitu. Walaupun kantong tipis dan Iya. sebagainya ya udah nggak apa-apa senyum aja Hati gitu. menangis gitu ya. Iya, ya hati menangis ya nggak apa-apa lah gitu. Kalau Jalanin aja. kalau Kak Zuban nih kebiasaannya tuh Iya, apa sih, maksudnya ya kebiasaan yang bisa membangun apa ya, diri tuh menjadi lebih baik gitu. iya. Kebiasaan-kebiasaan apa tuh? Baca Oke. buku kah, atau biasanya malam tuh suka baca informasi Iya, berita terbaru atau gimana? oke. Kalau Suban sendiri sih biasanya kalau di rumah ya, kalau lagi bad mood dan sebagainya itu kita dengerin musik-musik yang tenang gitu. Sebenarnya kita itu bukan lawan orang lain, kita tuh sebenarnya terkangkang diri sendiri gitu. Gitu. Jadi dengarlah musik-musik yang mungkin sekiranya menenangkan dan sebagainya gitu. Nah, itu seharusnya itu yang Suban lakuin sih kalau di rumah. Terus kita banyak belajar di YouTube. Suban juga sering dengar kajian-kajian di YouTube, terus ditulis dan sebagainya. Sekarang kan media udah gampang gitu, kita belajar tidak perlu jauh dan sebagainya, ada YouTube dan sebagainya. Yang penting kan gurunya jelas, apa yang disampaikan baik dan sebagainya. Nah itu yang harus kita ambil. Kebiasaan-kebiasaan biasanya kan kalau mahasiswa tuh ada banyak ya, ada mahasiswa idealis, Iya. terus mahasiswa pura-pura gitu. Hmm. Nah, menurut Kak Suban penting gak sih aktif dalam kampus? Iya. Penting gak sih pertanyaan itu? Sebenarnya apa ya, kalau ditanya penting atau tidaknya organisasi itu sebenarnya dari kita Balik sendiri lagi ya, ya, balik balik lagi ke diri sendiri. individunya masing-masing. Sebenarnya kita itu apa sih yang kita Hmm. mau ambil di organisasi itu ya, misalkan kita mau belajar tentang fotografi ya berarti saya harus masuk ke LPM. Nah LPM saya dikembangkan di situ. Nah tapi kalau misalkan kita tidak memiliki tujuan, tidak hanya ikut-ikutan gitu, kalau disebutnya FOMO ya dan Hmm. sebagainya. Nah itu menurut saya ya sama aja buang-buang waktu dan sebagainya. Nah itu justru yang tidak produktif gitu. Jadi sama aja kuliah rapat tapi Hmm. hasilnya tidak ada kan sama aja gitu. Jadi Kupu-kupu ya, iya, kuliah pulang. iya sebenarnya kalau kupu-kupu itu ya cuman panggilan aja ya mungkin dan sebagainya. Tapi kalau misalkan dia kuliah pulang tapi justru dia belajar lagi, Iya. baca buku dan sebagainya, nah itu justru baik Hmm. daripada hanya nongkrong nongkrong aja tapi nggak ada hasil output yang Hmm. tidak dihasilkan gitu. Nah, itu sama aja menurut Suban gitu. Tapi sebenarnya dengan kita berorganisasi banyak sih hal-hal yang kita dapetin gitu ya, karena kan yang kita asah itu dalam perkuliahan itu bukan hanya intelektual Hmm. tapi bagaimana kita sikap kita terhadap orang lain, terus bagaimana kalau voluntarisme kita, kerelawanan kita, nah itu yang harus kita asah, rasa rasa kita terhadap manusia, rasa kita terhadap sesuatu hal, nah itu yang harus dibangun gitu. Jadi karena Suban pernah
baca ya cerita bahwa ada orang yang mungkin secara intelektual dia itu kuat, dia mendapatkan nilai itu selalu A dan sebagainya. Nah, ketika dia mendapatkan C, bahkan dosen itu diancam, dibunuh gitu. Nah, itu Iya. artinya apa ya? Secara intelektual mungkin bagus, tapi secara emosional, secara spiritual dia itu tidak terbangun gitu. Nah, itu seharusnya kita biasakan sebagai identitas mahasiswa kita gitu. Jadi tidak hanya intelektual tapi spiritual, terus emosional. Nah, ini yang harus kita bangun gitu. Jadi bukan hanya pintar tapi kita juga memiliki jiwa sosial yang baik, memiliki tauhid kita terhadap Tuhan kita yang baik dan sebagainya. Itu yang seharusnya kita bangun. Itu masuk juga kan ya ke mahasiswa milenial berintegritas. Betul, kan mahasiswa integritas itu artinya mahasiswa yang memiliki pendirian ya, memiliki apa namanya? Komitmen, yang misalkan jujur dan sebagainya. Nah, misalkan masa sih mahasiswa yang gak jujur, apakah mungkin emosional dia yang salah atau mungkin spiritual dia yang kurang dan sebagainya. Nah, itu. Itu mungkin kebiasaan juga. Nah, ya, itu harus udah hati-hati terbiasa. gitu. Hati-hati. Habits kita itu yang kita bangun akan menentukan kita 5 tahun yang akan datang gitu. Misalkan nih, kita Lulu nanti juga akan merasakan gitu, bisa membedakan Lulu saat ini dengan Lulu yang 5 tahun akan datang, Iya. atau dengan Lulu yang tidak baca buku hari ini dengan Lulu yang hasilnya akan dicapai gitu di 5 tahun datang. Nah, itu akan berbeda gitu. Makanya dari itu apa ya, saya sering sampaikan ke murid-murid saya, apa yang kita bangun itu pasti itu akan ya apa yang kita tanam ya, apa yang kita tanam itu pasti akan kita tuai gitu. Itu pasti gitu. Itu ada hukum namanya hukum kausalitas, sebab dan akibat gitu. Nah, itu yang harus kita apa namanya? Kita terapkan dalam kehidupan kita. Bahkan dalam agama juga ada namanya pahala, ada namanya dosa gitu. Kita melakukan kebaikan dan dapat pahala. Nah, itu kehidupan juga ada gitu. Itu masuk nggak sih kalau misalnya organisasi itu menciptakan keintegritas sendiri? Oh, Itu masuk nggak? peran apa namanya? Peran organisasi dalam membangkitkan integritas mahasiswa. Oh, tentu masuk dong, karena bagaimanapun kan organisasi itu juga mengajarkan kita nilai-nilai kebaikan ya, nilai-nilai luhur. Ya misalkan jujur, terus apa namanya komitmen, terus apa namanya konsisten terhadap janji-janji kita. Nah, itu diterapkan gitu di apa namanya dalam berorganisasi. Misalkan kita diskusi jam berapa, nah nanti datangnya jam berapa. Nah, itu kan juga apa namanya memberikan apa ya impact kepada kita gitu. Bagaimana kita ini memiliki sikap yang apa namanya integritas gitu. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih Kak Suban sudah mau datang. Sama-sama. Bersedia untuk membahas gitu Mak. Ya. Tema kali ini. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen dan subscribe dan share juga dan stay tune juga nih buat podcast Bangku Mahasiswa selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu.